masyarakat itu sering mengira nih kalau penghulu tuh hanya menikahkan saja. Betul-betul dipersiapkan bahwa menikah itu tujuannya untuk beribadah. Ngomong-ngomong masalah pernikahan nih Pak, sekarang kan banyak banget nih Gen Z atau anak-anak muda yang takut untuk menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Caraka, kembali lagi dengan kami podcast Caraka, cerita inspiratif bersama Kemenak Kendal. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, tentunya untuk masyarakat kita semua, terutama di bidang pernikahan. Yaitu hari ini kita mengundang narasumber yang cukup terpercaya di bidang pernikahan, yaitu Bapak Nurholis. Ya. Selamat pagi, Bapak Nurholis. Selamat pagi juga. Iya, jadi Pak Nurholis ini adalah Ketua APRI Kabupaten Kendal ya Pak, dan juga Kepala KUA Boja. Ya. Jadi Pak Nurholis, untuk yang pertama nih, teman-teman kan masih banyak yang belum tahu apa itu APRI. Sebenarnya apa sih Pak APRI itu dan gimana sejarah singkatnya? APRI itu singkatan dari Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Ini berdiri dari hasil musyawarah pada tanggal 17 Juni 2029 di Kota Bogor, Jawa Barat. Ini telah ditentukan bahwa APRI itu merupakan kumpulan dari para penghulu yang ada di Indonesia. Ya, APRI itu. Jadi APRI itu adalah perkumpulan dari penghulu seluruh Indonesia ya Pak ya. Dengan Apakah APRI. ada dasar hukumnya itu Pak untuk landasan teori tersebut? Untuk dasarnya untuk bahwa tujuannya untuk diadakan APRI dari hasil yang musyawarah itu, yang pertama itu untuk membina dan mengembangkan kompetensi penghulu yang profesional dan berintegritas, menjalin adanya persatuan dan kesatuan antara penghulu, menampung dan menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi yang ada pada penghulu, memberikan perlindungan profesi advokasi konsultasi hukum kepada penghulu yang ada di Indonesia apabila ada permasalahan yang ada di KUA masing-masing, dan yang terakhir membangun kerjasama berintegritas dengan instansi pembina Kementerian Agama dan instansi lainnya. Dan undang-undang untuk dasar hukumnya ini itu mengacu yang terakhir itu ada PMA nomor 24 tahun 2024. Ya. Oh ya, itu adalah dasar hukum dari APRI ya Pak ya. Sekarang untuk peran organisasinya Pak, kira-kira APRI itu perannya bagaimana ini untuk mendukung penghulu yang ada di Kabupaten Kendal? Ya, kita lihat visi-misinya dulu, bahwa visinya untuk APRI itu bahwa terbinanya insan yang bertakwa untuk mengabdi dan mengemban amanat yang bernafaskan Islam, karena kita namanya ada di Kementerian Agama, di bawahnya ada di KUA, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari misi itu maka diturunkan kepada misi. Yang misinya yang pertama adalah membina pribadi muslim untuk mencapai akhlakul karimah. Kita bekerja yang mempunyai akhlakul karimah. Ilmu tinggi apapun, kalau akhlakul karimah tidak baik, berarti di masyarakat tidak akan terpakai, apalagi penghulu sebagai figur yang ada di masyarakat. Ya. Yang kedua, untuk membangun pemahaman dan pengamalan agama yang moderat, yang toleran dan berwawasan kebangsaan melalui pembinaan calon pengantin dan keluarga yang sakinah, karena tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah dan maslahah, di mana keluarga maslahah itu ayah, ibu dan anak-anak keturunannya selalu taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, kalau untuk perannya nih, inovasi untuk layanan masyarakat, APRI apakah sudah berjalan dengan lancar Pak untuk peran inovasinya? Untuk inovasi, untuk di APRI sendiri kan tiap kabupaten mempunyai inovasi sendiri. Seperti untuk Kemenang sendiri kan punya Kemenang Asri. Makanya semua penghulu yang ada di KUA masing-masing sekarang untuk membenahi apa yang ada di KUA-nya masing-masing. Nah baik Pak, jadi Pak, masyarakat itu sering mengira nih kalau penghulu tuh hanya menikahkan saja tugasnya. Nah sebenarnya peran penghulu itu apa saja sih Pak? Ya, karena masyarakat tahunya kalau penghulu itu ya menikahkan, mencatat, langsung pulang. Ya, makanya untuk sebenarnya peran penghulu itu banyak sekali. Yang pertama,
pada saat pertama dia membimbing calon pengantin. Ya, calon pengantin itu dia mendaftar secara online, baru pemberkasan, baru nanti dibimbing oleh KUA. Namanya bimbingan calon pengantin. Yang kedua adalah bimbingan keluarga yang sakinah. Itu ditujukan kepada keluarga yang sudah menikah. Kalau calon pengantin kan sebelum menikah. Ada bimbingan BRUS, ya ini yang ada di sekolah-sekolah. Ya, sekarang ya di sekolah kalau tidak dikasih bimbingan maka ada mindset bahwa dia tidak mau menikah kan gitu ya. Di dalamnya sendiri ada konsultasi. Nah, kita untuk yang KUA yang sudah punya KUA mengadakan konsultasi tentang keluarga, waris, wakaf, karena tugas KUA tidak hanya menikahkan, karena di dalamnya ada waris, ada wakaf, ada kemasjidan, ya gitu. Jadi banyak banget perannya, nggak hanya menikahkan saja ya Pak. Ngomong-ngomong masalah pernikahan nih Pak, sekarang kan banyak banget nih Gen Z atau anak-anak muda yang takut untuk menikah. Menurut dari pandangan penghulu tuh bagaimana Pak? Karena generasi Gen Z kan diambil praktis, ya dia tidak mau ribet, tidak mau gendut, ya tidak mau mengelola keturunan, dia maunya pingin yang simple saja. Sebenarnya menikah itu ada tujuan yang pertama, ada satu menyalurkan biologisnya, yang kedua untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang harmonis, dia akan membina keturunan yang baik. Dari pernikahan yang sah maka akan tercipta keluarga yang baik, keturunan yang baik kan gitu. Dari semua pengalaman Bapak nih sebagai penghulu, ada nggak sih Pak cerita yang tidak bisa terlupakan sebagai penghulu? Yang tidak pernah terlupakan yang pertama, petugas yang pertama saya menjadi penghulu itu, yang pertama ditunggu kepalanya, grogi. Yang grogi bukan satinya tapi penghulunya, karena tipe pertama tugas. Itu yang pengalaman yang pertama, sehingga semuanya kita sesuaikan apa yang ilmu kita untuk mencatat suatu peristiwa pernikahan. Yang kedua, satu ada pengantin yang diminta foto bareng. Biasanya kan tidak ada yang minta, Pak penghulu minta foto bareng. Ya. Itu yang ketiga, mungkin dari medan yang paling ekstrim pada saat kita tugas menjadi penghulu dan tugas tambah menjadi kepala KUA di Singolojo. Di KUA itu medannya sangat begitu ekstrim. Tidak seperti di KUA yang lainnya. Untuk pesan-pesan nih Pak, untuk masyarakat yang ingin menikah, itu pesan-pesannya kira-kira apa nih Pak untuk bisa membangun keluarga yang sakinah, keluarga yang baik? Pesan-pesannya yang pertama, karena ini sesuai dengan PMA nomor 30, datanya harus betul-betul disamakan antara KTP, KK, akte kelahiran, karena sekarang menikah tidak boleh dengan surat kelahiran tapi dengan akte kelahiran. Yang kedua, betul-betul dipersiapkan bahwa menikah itu tujuannya untuk beribadah, tidak untuk tujuan yang lainnya, tidak karena cantiknya, tidak karena hartanya, karena tidak dengan yang nasabnya, tapi ditujukan untuk beribadah. Yang ketiga, catatkanlah pernikahan di KUA, jangan menikah tanpa dicatatkan di KUA. Oh iya, baik, seru sekali ya pembahasan kali ini. Baik Bapak, apakah ada pesan nih untuk pelayanan di KUA selain menikah seperti wakaf, tentunya untuk penghulu, untuk masyarakat yang ingin ke KUA untuk melakukan pelayanan di penghulu? Ya, sesuai dengan PMA nomor 24 tahun 2024 itu tugas KUA kan tidak hanya menikahkan, yang kedua tentang wakaf. Nah, wakaf sekarang apalagi Kota Kendal kan ditunjuk sebagai kota wakaf ya, makanya yang pertama tidak hanya wakaf tentang tanah tapi wakaf uang. Monggo untuk masyarakat merame-rame untuk wakaf uang, karena wakaf uang simpel, siapapun bisa, tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu punya tanah banyak, tapi ya berapapun akan kita terima ya. Baik, wah terima kasih Bapak atas pesan-pesannya, juga ceritanya hari ini sangat menarik dan juga membuka pikiran masyarakat kalau penghulu itu tidak hanya untuk menikahkan tetapi juga banyak sekali tugasnya di KUA. Baik, terima kasih Pak Nurholis setelah datang ke sini. Sampai di sini podcast Caraka, cerita inspiratif bersama Kemenak Kendal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.